Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin membenarkan tentang isi yang terkandung dalam Al-Quran. Teknologi membantu iman untuk semakin yakin bahwa Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah. Rahasia kebenaran Al-Quran terungkap lagi, ditemukan dan terus ditemukan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa nantinya pada hari kebangkitan manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Para ulama dan ilmuwan masa lalu dibingungkan dengan ayat tersebut. Bagaimana bisa tubuh dan tulang yang sudah hancur bisa hidup kembali? Kini hal tersebut berhasil terungkap melalui ilmu pengetahuan. Rahasianya ada pada tulang ekor manusia. Adalah Hans Piemann, seorang ilmuwan asal Jerman yang melakukan penelitian dan berhasil membuktikan bahwa tulang ekor merupakan asal mula kehidupan seorang manusia. Bahkan ia berhasil meraih hadiah Nobel pada tahun 1935. Pada penelitiannya ia memotong tulang ekor dari sejumlah hewan dan mengimplementasikannya pada embrio-embrio lainnya. Sebelumnya ia menumbuk tulang ekor lalu merebusnya dalam waktu lama dengan panas yang sangat tinggi. Setelah menjadi serpihan, ia lalu mengimplementasikannya pada embrio. Hasilnya tulang ekor ini tumbuh sebagai janin kedua di dalam janin tuan rumah. Han menyebutkan dengan the primary organizer atau perorganisir pertama. Penelitian ilmuwan bidang anatomi yang berasal dari Jerman, Windersheim, pada tahun 1895 menetapkan daftar 100 struktur anatomi tubuh yang dianggap tidak memiliki fungsi. Pada penelitiannya ia mengatakan bahwa tulang ekor tidak memiliki fungsi. Namun dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, fungsi organ ini semakin terkuak. Tulang ekor yang menyangga tulang-tulang di sekitar panggul dan merupakan titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Tanpa tulang ini manusia tidak akan bisa duduk nyaman. Di lain pihak, Dr. Odam Al-Zilani juga melakukan penelitian serupa. Beliau memanggang tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit. Tulang pun berubah menjadi hitam pekat. Kemudian beliau membawa tulang itu ke Al-Olaki Laboratory, San'a, Yaman untuk dianalisis. Setelah diteliti oleh Dr. Al-Olaki, profesor bidang histologi dan patologi di San'a University, ditemukanlah bahwa sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh. Bahkan sel-sel itu dapat bertahan walau dilakukan pembakaran lebih lama. Di lain hal, Azbu Azanab atau tulang ekor sari rikadatu atau reliks dalam bahasa Hindu-Buddha. Berdasarkan penelitian mutakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Jamil Zaini, trainer Asia Tenggara Kubik Jakarta ketika mengisi acara buka puasa bersama Al-Azhar Solo Baru dengan tajuk Inspiring Day, Inspiring the Spirit of Life. Tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Ia merekam semua perbuatan baik buruk mereka, dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya, putih bersih atau hitam kotor. Semakin banyak energi positif akan kebaikan seseorang, maka semakin bersih tulang ekornya, dan semakin banyak energi negatif atau keburukan seseorang, maka semakin hitamlah tulang ekornya. Dan dalam tradisi Hindu-Buddha, mayat orang yang mati dari mereka akan dibakar. Dan di antara yang dicari setelah mayat menjadi abu adalah tulang ekornya. Mereka ingin melihat apa warna tulang ekornya, putih atau hitam. Pak Jamil pun menjelaskan bahwa sekitar tahun 2004 ada pameran tulang ekornya Siddhartha Gautama. Tulang ekornya Siddhartha Gautama putih bening bersih. Ini karena energi positif yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama banyak. Sebelum penemuan ini, Islam telah menjelaskan melalui sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, semua bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang sulbi, yang darinya ia mulai diciptakan dan darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Quran Surat At-Tariq ayat 5-7. Dari petunjuk hadis tadi,
Ilmuwan muslim pada paruh kedua abad ke-20 telah mendasarkan pemahaman mereka mengenai kemukjizatan hadis tentang tulang ekor ini pada kaidah pengetahuan yang paling dasar, yaitu tulang ekor merupakan bagian pertama yang tumbuh dari janin. Biasanya disebut dengan primitive streak, yaitu bagian utama yang terbentuk pada minggu ketiga. Dari manakah pengetahuan Nabi yang memerlukan penelitian ilmiah tersebut? Di mana pertanyaan itu langsung kita bisa jawab. Itulah suatu tanda bahwa memang benar adanya bahwa beliau adalah Rasulullah dan tiada Rasul lagi setelah beliau wafat. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini menambah wawasan ilmu untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, percaya adanya neraka merupakan salah satu rukun iman. Muslim pun wajib mengimaninya sebagai bukti keimanannya pada hal yang gaib. Setiap manusia pasti tidak ingin saat di akhirat kelak tinggal di dalam neraka. Lokasi ini penuh dengan siksa, sesuai dengan balasan perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidup di dunia. Dikatakan Rasulullah SAW bahwa panas api neraka 70 kali lipat dari panasnya api yang ada saat ini. Sekarang neraka memang tidak berpenghuni. Manusia pun hanya mengetahui lewat Al-Quran dan hadis tentang siksanya yang pedih. Namun tahukah bahwa uap api neraka ternyata sudah kita rasakan saat sekarang ini? Bahkan dikatakan jika uap dari tempat mengerikan tersebut berhembus sebanyak 2 kali setiap tahunnya. Seperti apa dan kapan neraka mengeluarkan uapnya ke bumi? Ternyata uap api neraka yang sudah kita rasakan saat masih hidup ini adalah 2 musim yang terjadi di bumi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengungkapkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk mengembuskan hawanya ke dunia. Kondisi neraka saat ini dijelaskan dalam hadis adalah menyala-nyala dan saling membakar satu bagian dengan bagian yang lain. Kondisi saling membakar ini membuat neraka ini mengeluarkan sesekali uapnya keluar pintu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan salah satu makhluknya ini untuk mengeluarkan uap tersebut. Uap neraka inilah yang membuat musim di bumi berganti dengan begitu mudahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, neraka mengadu kepada Allah. Ia berkata, wahai Allah, sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Hal ini karena neraka masih kosong saat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk mengeluarkan uapnya sebanyak 2 kali, yakni sekali pada musim dingin dan sekali pada musim panas. Uap tersebut adalah rasa panas yang sangat yang kalian rasakan pada musim panas, dan dingin yang paling menggigit yang kalian rasakan pada musim dingin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, apabila panas siang hari tengah menyengat, tangguhkanlah terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat, karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim disebutkan, dari hembusan neraka atau dari hembusan pintu-pintu neraka yang terbuka. Lantas bagaimana bisa neraka terkenal dengan panasnya api menghasilkan uap yang bisa mendinginkan bumi? Ternyata neraka tidak hanya menyiksa dengan hawa panas saja. Di tempat penuh siksa ini, manusia juga akan menerima balasan berupa dingin yang menggigit dan merontokkan tulang. Dari Atsar Abdullah ibnu Abbas, pada hari kiamat nanti penduduk neraka senantiasa dibakar dengan siksa api neraka yang sangat panas. Mereka terus-menerus beristighosah, memohon kepada Allah untuk diganti hawa yang dingin karena tidak kuat siksaan yang dideritanya. Setelah itu akhirnya Allah datangkan dengan hawa yang sangat dingin di neraka. Akhirnya tulang-tulang dan anggota tubuhnya pada patah dan lepas karena rasa dingin yang mereka derita. Lalu mereka meminta lagi untuk didatangkan hawa panas, hingga Allah datangkan lagi api yang panas untuk membakar mereka. Begitu seterusnya.
Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ulama sepakat jika siksa neraka tidak hanya panas saja, namun juga dingin yang begitu menyiksa. Namun, uap neraka yang kita rasakan saat ini tidak sebanding dengan uap yang akan terasa dari dalam neraka yang sebenarnya. Lalu siapa penghuni neraka jahanam? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa amma man khaffas mawazinu." Artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan atau kebaikannya. Al-Qari'ah ayat 8, yaitu ditimbangkan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Firman Allah, "Fa ummuhu hawiyah," maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Mufasir Ibnu Katsir menjelaskan makna yang dimaksud ayat tersebut ialah terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah, yaitu neraka jahanam. Lalu diungkap dengan ummihi yang artinya otaknya. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya ialah seseorang yang mengenakan sepasang terompah yang otaknya mendidih karenanya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga semua muslim dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.